Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu pada siang hari ini. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Baik. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anak. Iya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu anak-anak. Rafani Sayuda, Hadir, Bu. Anindya Putri, Hadir, Bu. Endah Maulani, Hadir, Bu. Destiawan, Hadir. Renandi. Hadir. Baik, hadir semua ya untuk pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum itu Ibu tanya nih pada kalian, apa sih hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Reva. Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya atau hak asasi manusia yaitu hak dasar yang dimiliki setiap orang. Kemudian pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Ya, baik, jawabannya bagus. Terima kasih Mbak Reva. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video sebagai pengetahuan untuk kalian ya, anak-anak. Itu kemudian tersebar dan kejadiannya terekam oleh seseorang, jadi bisa ada tindak tegas entah itu dari pihak sekolah ataupun dinas pendidikan terkait yang intinya adalah hanya karena hal sepele. Hak anak untuk mendapatkan pengawasan pun terabaikan seperti yang tadi ya, viral di mana-mana video sedang juga kembali menggelitirkan dunia pendidikan. Lalu tercatat juga ada sejumlah kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh pengasuh. Ini di September 2015, memang sekitar 3 tahun yang lalu, ini terjadi di area SD Negeri Kebayoran ya. Itu jika ada otopsi begitu ya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan memar-memar dan diduga karena dibully dulu oleh teman-teman karena masalah sepele dan diketahui sekolah penjaga sekolah melihat korban pingsan kemudian dibawa ke teras kelas untuk dilakukan penanganan pertama. Namun sayangnya nyawanya memang tidak tertolong. Korban menolak untuk diotopsi dan memilih menggunakan jalan damai. Jadi pelaku yang selama ini tinggal bersama kakaknya mendapatkan binaan di PPA Bandung sebab lepas memantau mereka. Tapi kan anak-anak ini masih ya. Ya baik anak-anak, dari video yang telah kalian nonton, coba Ibu mau kalian menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari menonton video tersebut. Tolong Mbak Adin coba. Saya, Bu, kesimpulan video di mana kekerasan di dalam lingkungan sekolah yang dimana merupakan pelanggaran HAM yang semakin tahunnya semakin meningkat kasus pelanggaran HAM. Banyak sebab dan penyebab kekerasan di lingkungan sekolah yang bila mana dibiarkan akan sangat berbahaya. Dampak dari kekerasan tersebut terlebih pada anak di bawah umur. Banyak pelanggaran HAM yang masih ada, di mana seharusnya HAM dijunjung tinggi di dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, sehingga pelanggaran HAM tidak semakin banyak. Ya, terima kasih Mbak Adin. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia di dalam perspektif Pancasila, yang dimana pengertian hak asasi manusia juga terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimana dapat dipahami bahwa pada diri manusia selalu melangkah 3 hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang menurut kodratnya. Selanjutnya yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Coba bacakan Mbak Reva, tolong. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, orang dilarang menggunakan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin.
Yaitulah 3 konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya yaitu pada hakikatnya dalam hak asasi manusia terkandung 2 makna. Yang pertama yaitu hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia lahir di dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkemanusiaan. Yang kedua yaitu hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa hak asasi manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Yang selanjutnya yaitu dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang diantaranya di mana Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Coba, siapa yang tahu apa saja ciri khusus hak asasi manusia? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menerangkan di mana hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yang dimana adanya hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Coba bacakan tolong Mbak Ani. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, hakiki. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, terima kasih Mbak Ani. Yang selanjutnya yaitu makna kewajiban asasi manusia. Ketentuan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksanaannya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan 2 hak yang saling berkaitan, yang dimana keduanya memiliki hubungan kausualitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapat haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat disahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaiknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Tolong amati baik-baik ya anak-anak. Saya Delvia Sari, narator. Bagaimana dengan yang belum merasakannya secara utuh? Seperti saudara kita di Papua, perihal hal sebenarnya telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adanya Undang-Undang HAM menunjukkan komitmen untuk pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara tidaknya menyebabkan 4 warga tewas, 39 orang terluka akibat luka 53 orang. Terakhir, kasus Paniai pada tahun 2014 menyampaikan bela-sungkawa sedalam-dalamnya atas korban yang meninggal. Penegakan HAM seharusnya menjadi prioritas agar kehidupan Papua bisa dibangun secara martabat, damai pada segala penyelesaian permasalahan Papua. Ini bagian kita. Ya, dari video tersebut coba berikan kesimpulan Mbak Enda apa yang didapatkan.
Di dalam video tersebut, di mana pelanggaran HAM di Papua masih sangat ironis, apalagi tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya baik, terima kasih Mbak Indah. Yang selanjutnya itu ada pertanyaan dari video tersebut, bagaimana pelanggaran hak asasi manusia itu dapat terjadi? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Ya. Pelanggaran itu terjadi di mana 3.000 masyarakat sipil mengungsi karena adanya kerusuhan, namun nasib di pengungsian tidak terjamin, banyak yang meninggal dan sisanya tidak hidup layak. Ya, terima kasih Mbak. Itu jawaban dari video yang telah ditonton ya. Itulah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Papua. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, apa yang dapat dilakukan pemerintah di dalam menghadapi persoalan pelanggaran hak asasi manusia tersebut? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Ya. Ekosistem untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia harus dibangun, termasuk dengan mengedepankan solusi damai pada segala penyelesaian permasalahan Papua. Ya baik, terima kasih dari penjawaban yang bagus. Selanjutnya yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya, yang dimana tugasnya sudah tercantum di depan. Coba kalian baca terlebih dahulu tugasnya anak-anak. Apakah sudah paham? Sudah Bu. Ya, baik. Kalau sudah paham, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar jawaban untuk setiap kelompok ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Apakah sudah selesai anak-anak? Belum. Ya, Ibu tunggu ya. Apakah sudah selesai? Ya. Nah, kalau sudah, sebelum presentasikan dari kelompok 1 ya. Silakan maju ke tampilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Anissa Juda, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Kericuhan berujung kekerasan oleh polisi ini terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di desa tersebut pada 8 Februari 2022. Tak hanya itu, puluhan warga juga ditangkap dan ditahan polisi. Akibat kejadian ini, warga mengalami trauma. Pasca kejadian, beberapa orang bahkan tidak berani pulang ke rumah dan bersembunyi di hutan karena ketakutan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 tentang kebakaran lapas kelas 1 Tangerang pada 8 September 2021. Sebanyak 40 narapidana meninggal dan puluhan lainnya terluka dalam kejadian ini. Komnas HAM menilai kebakaran ini sebagai tragedi kemanusiaan, diduga telah terjadi kesengajaan, pembiaran dan kelalaian dari aparatur negara yang bertanggung jawab yang mengakibatkan insiden tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 tentang kasus penyiksaan Stephen, pemuda difabel berusia 24 tahun ini dibentak dan diinjak kepalanya oleh 2 anggota polisi militer Angkatan Udara di Kabupaten Merauke, Papua pada 26 Juli 2021. Peristiwa penyiksaan ini merupakan bentuk diskriminasi rasial
dan merendahkan martabat manusia. Kejahatan ini melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2, yakni setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sudah. Terima kasih. Yang beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kalian sudah maju semuanya ya. Dari kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan, di mana dari hasil diskusi kalian semua, yaitu terdapat banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang pada saat ini masih terbilang sangat ironis, yang dimana penanganannya belum tepat baik dari pemerintah maupun dari kita sendiri sebagai warga masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya di sini Ibu akan bertanya pada kalian, yang dimana kan kita sudah membahas tentang harmonisasi hak asasi manusia di dalam Bersatu Pancasila. Coba berikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Pada saya Bu, Ya, silakan. pada pembelajaran kali ini di mana harmonisasi hak asasi manusia yang di mana berada di dalam Pancasila, yang di mana dalam Pancasila terdapat makna tentang perlindungan dan tujuan dari hak asasi manusia, di mana HAM merupakan hak alamiah yang melekat pada diri manusia dan juga merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Ya, terima kasih Mas Destiawan atas jawabannya yang bagus. Yang selanjutnya Ibu akan tanya kembali nih pada kalian. Apa pengetahuan yang diperoleh dan manfaat apa yang kalian dapatkan dari diskusi kelompok tadi? Ya, coba Mas Destiawan, apa kesimpulannya? Pengetahuan tentang hak asasi manusia di dalam pandangan Pancasila dan juga kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sampai saat ini masih banyak terjadi. Manfaat dapat saling bekerja sama satu sama lain, menghormati satu sama lain, berpendapat, menciptakan rasa kebersamaan dan lainnya. Ya baik, terima kasih jawabannya Mas Destiawan. Yang selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk dikerjakan pada kali ini, yang dimana nanti dikumpulkan pada jam pembelajaran terakhir ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, silakan kumpulkan di depan ya. Baik, itulah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Tidak terasa ya, waktunya sudah akan habis. Sebelum itu, Ibu akan memberikan pada tugas kalian, yaitu untuk membuat esai secara individu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat di Indonesia dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk mempelajari materi tentang substansi hak asasi manusia dan LAM Pancasila, yang dimana nanti materi itu akan Ibu terangkan pada pertemuan berikutnya. Apakah jelas untuk tugasnya? Jelas. Baik, kalau sudah jelas dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian materi yang Ibu dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.